Menteri Sosial Tri Risma hari ini membeberkan fakta menarik dalam persidangan perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Mahkamah Konstitusi siang ini. Selain Risma, MK juga memanggil Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Risma, anggaran kementeriannya di tahun 2024 turun. Pada tahun 2023, Kemensos mengelola anggaran sekitar 87 triliun, di mana 90% diantaranya untuk bantuan sosial atau bansos. Namun pada tahun 2024, anggaran Kemensos hanya tersisa sekitar 79 triliun. Padahal saat itu pemerintah tengah jor-joran mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos hingga 496,8 triliun rupiah, naik dibanding tahun anggaran 2023 yang sebesar 476 triliun rupiah. Turunnya anggaran Kemensos dikarenakan tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos untuk mitigasi bencana El Nino. Penyaluran bansos El Nino diambil alih oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Perubahan penyaluran inilah yang sering dikaitkan dengan latar belakang Risma sebagai kader PDI Perjuangan. Seperti diketahui pada Pilpres 2024 yang prosesnya dimulai akhir 2023, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di luar dugaan, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP justru berbalik arah dengan mendukung Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Sejak itulah terjadi ketegangan politik antara PDIP dengan Jokowi. Bahkan PDIP memaksa Gibran untuk mengembalikan kartu keanggotaan partai, hal yang tidak dilakukan kepada Jokowi. Di istana, para menteri yang berasal dari PDIP sempat dirumorkan akan mundur massal, namun dicegah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari sini lantas muncul rumor menteri-menteri dari PDIP mulai tidak diikutkan dalam kegiatan Presiden Jokowi. Bahkan Kemensos tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos El Nino. Mengutip penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendi, beras untuk bansos El Nino sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM berasal dari cadangan pangan pemerintah. Penyaluran bansos El Nino tidak dikhususkan pada kementerian tertentu. Dalam prakteknya, bansos El Nino disalurkan oleh Bappenas, bukan Kemensos. Menarik paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengawalinya dengan mengatakan persidangan di Mahkamah Konstitusi bagian dari upaya merawat nalar publik. Menteri kelahiran Teluk Betung, Lampung itu lantas menguraikan tahapan perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan APBN 2024. Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyerahkan RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023 dan disahkan bersama DPR tanggal 21 September 2023, lalu diundangkan pada 16 Oktober 2023 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Presiden kemudian mengeluarkan Perpres terkait rincian pelaksanaan APBN pada 28 November 2023. Apabila disandingkan dengan lini masa pelaksanaan pemilu 2024, menurut Sri Mulyani, maka penetapan Undang-Undang APBN 2024 sudah selesai jauh sebelum penetapan pasangan calon presiden oleh KPU, yakni pada tanggal 13 November 2023. Sri Mulyani terkesan ingin menggarisbawahi bahwa penyusunan APBN tidak disesuaikan dengan preferensi politik presiden, tidak didasarkan pada dukungan presiden kepada anaknya yang tengah mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun Sri Mulyani mungkin lupa karena tidak memasukkan fakta bahwa putusan MK nomor 90 yang memberi jalan kepada Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 diketuk pada tanggal 16 Oktober 2023. Hal lainnya, Perpres penggunaan anggaran baru diterbitkan 28 November 2023 atau setelah penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Belum lagi kebijakan automatic adjustment, yakni pengalihan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga untuk mendukung bansos El Nino. Artinya, meskipun APBN disahkan dan diundangkan sebelum penetapan pasangan Pilpres, ternyata alokasinya masih bisa diutak-atik.
Kita ketahui, sebagaimana dikatakan Hakim MK Arief Hidayat, pelaksanaan Pilpres 2024 lebih hiruk-pikuk dibanding dua Pilpres sebelumnya karena muncul tudingan adanya cawe-cawe presiden. Oleh karenanya, kehadiran 4 menteri di persidangan MK harusnya dapat memberikan penjelasan secara utuh, tidak hanya dengan tujuan membenarkan berbagai kebijakan presiden yang saat ini sedang dipersoalkan. Sebab disinilah kata-kata indah dalam pembukaan penjelasan Sri Mulyani akan ditentukan. Jika penjelasannya hanya demi menutupi atau membenarkan berbagai kebijakan yang menyimpang, bagaimana mungkin tujuan merawat nalar publik dapat tercapai? Penghilangan peran Kemensos dalam penyaluran bansos El Nino tidak cukup dengan alas argumen bahwa hal itu bagian dari penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan yang merupakan ranah Bappenas. Faktanya, penyaluran bansos El Nino tidak beda jauh dengan bansos yang menggunakan kategori lain. Terlebih di tahun-tahun sebelumnya, bansos yang berkait dengan bencana juga dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Demikian hadis riwayat Ibnu Hibban yang kita kutip sebagai quote hari ini. Tetap semangat.